Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menonton channel Sejarah dan Kisah. Dan sejarah atau kisah yang akan saya bagikan kali ini adalah tentang mitos yang mengatakan bahwa pria dari Kudus dilarang menikahi wanita dari Jepara. Oh ya, kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu. Sudah tahu caranya kan? Dilihat ada tulisan subscribe warna merah itu, kemudian diklik dan juga gambar loncengnya diklik. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi video ini adalah request dari salah satu penonton. Serius ya, nanti masnya biar komen di bawahnya. Saya tidak kenal. Beliau katanya merasakan hal atau efek dari mitos ini, bahwa laki-laki dari Kudus dilarang menikah dengan perempuan dari Jepara. Mitosnya seperti itu. Ingat, yang saya katakan hanyalah mitos, bukan pendapat saya. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cek di wilayah Kudus, Pati, Jepara, akan ada mitos tersebut. Saya mencari sisik melik, mencari informasi, bertanya ke sana kemari kepada orang-orang tua sejarah terjadinya mitos atau pantangan tersebut. Dan ternyata beginilah kisahnya. Jadi kisah ini tidak bisa dilepaskan dari masa ketika Kerajaan Demak setelah Sultan Trenggono. Tepatnya itu adalah pada masa ada Bupati Jipang yang bernama Arya Penangsang atau Haryo Penangsang. Kita tahu ini di buku ada, di sumbernya banyak, kemudian juga di ketoprak itu ada, ketoprak kesenian tradisional di Jawa Tengah, kemudian beberapa buku sejarah juga memuat tentang ini, bahwa Haryo Penangsang atau Arya Penangsang itu membunuh Sunan Prawoto, penguasa atau Sultan Demak pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang sebenarnya adalah tindakan balas dendam. Karena dulu ayah dari Arya Penangsang, Raden Kikin, itu dibunuh oleh Raden Mukmin atau Bagus Mukmin, nama muda dari Sunan Prawoto melalui orang suruhan. Sehingga Raden Kikin meninggal dan mayatnya terapung di sungai dan terkenal dengan nama Pangeran Sedo Lepen. Nah, kejadian ini bermula sesaat setelah Sunan Prawoto dibunuh oleh utusan dari Arya Penangsang. Ada Ratu Kalinyamat yang tidak terima dengan tewasnya Sunan Prawoto ini. Ratu Kalinyamat beserta suaminya Sultan Hadirin kemudian datang ke Kudus, ke Kanjeng Sunan Kudus. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengatakan bahwa saya sangat menghormati dan memuliakan Kanjeng Sunan Kudus. Saya percaya beliau adalah salah satu dari manusia pilihan, waliullah, orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa kali berziarah ke sana. Saya juga punya kerabat dan teman-teman banyak yang mondok di Kudus. Ya. Jadi saya sama sekali tidak merendahkan Kanjeng Sunan Kudus. Salah satu tokoh yang mempunyai banyak murid pada waktu itu adalah Kanjeng Sunan Kudus. Muridnya itu ada, yang paling terkenal adalah Sultan Hadiwijoyo, Adipati Pajang. Sultan Pajang itu yang mudanya namanya Mas Karebet atau Joko Tingkir, dan juga Arya Penangsang. Lanjut, Ratu Kalinyamat datang ke Kudus bersama suaminya, ingin minta keadilan. Kanjeng Sunan Kudus menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Arya Penangsang adalah membalas yang setimpal, karena dulu ayah dari Arya Penangsang dibunuh oleh Sunan Prawoto melalui utusannya. Nah, mendengar jawaban itu,
Ratu Kalinyamat tidak puas. Lalu beliau, kalau zaman sekarang itu semacam protes begitu, melakukan tapa telanjang di Bukit Donorojo. Telanjang kemudian ditutup dengan rambutnya. Beliau tidak akan berhenti bertapa sebelum Arya Penangsang tewas. Jadi dari cerita itu semacam ada konflik ketidakpuasan Ratu Kalinyamat kepada Kanjeng Sunan Kudus. Karena beliau, Ratu Kalinyamat, meminta keadilan dan jawaban Kanjeng Sunan Kudus hanya menjelaskan faktanya bahwa memang ayah dari Arya Penangsang itu dibunuh oleh Sunan Prawoto melalui utusannya. Nah, jadi bermula dari kisah itu, maka sampai sekarang ada mitos itu banyak yang masih mempercayai, masih melarang anak-anaknya yang ingin melakukan pernikahan. Perempuan dari Jepara dilarang menikah dengan laki-laki dari Kudus. Awalnya adalah itu. Ini mitos. Tapi orang-orang yang usianya sudah tua itu memang masih mempercayai ini. Jadi saya sekedar menjelaskan masalah itu. Soal cerita lengkap, ulasan mengenai hubungan Sunan Kudus, Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat, dan Hadiwijaya, Anda bisa lihat di video pada channel ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit wawasan. Kita menyadari bahwa masyarakat di Jawa memang masih banyak pantangan dan mitos-mitos. Namun lambat laun mitos atau pantangan itu mestinya akan pudar. Dan beberapa orang sudah dalam tanda kutip berani melakukan hal yang tidak sesuai dengan mitos itu. Apalagi keimanan seseorang menentukan bahwa segalanya yang menentukan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu serius menanggapi video ini karena ini hanya bercerita mengenai mitos kenapa pria dari Kudus dilarang menikah dengan wanita dari Jepara. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon untuk komentar, boleh dibagi ke siapa-siapa. Anda sedang menonton channel Sejarah dan Kisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.